sensasi tertentu itu yang membuat dia condong, lalu dia melekati sensasi tersebut. Oke, siap. Nah, karena dia melekati sensasi tersebut, artinya diam-diam dia takut kalau dalam keseharian kehidupannya Dia meninggalkan sensasi itu tidak ada. hilang, ya, siap. Artinya itu melekat kan? Oke. Jadi sebenarnya kalau orang punya kebiasaan itu artinya orang punya kesedihan. Oke. Karena kalau sensasi itu tidak muncul, dia mencari kalap, sakau. Nah, itu kesedihan. Jadi Ridwan sebut kebiasaan baik apa? Ridwan kebiasaan baik apa? Menolong. Yalah, Enggak, saya enggak jauh lah itu. Menolong, saya, mentraktir juga jauh. ya, saya sering nolongin. Ya udah. Nolongin itulah. Ya. Apa? Sekarang kita mau bilang, kan kita mengenal ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Siap. Tadi kita contohin yang masyarakat bilang itu kebiasaan buruk. Ya, betul. Coba sebut kebiasaan yang kita anggap baik apa? Ibadah tepat waktu. Oke, ibadah tepat waktu. Jangan itu deh. Oke, kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari membersihkan kamar. Oke, itu ya. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu. Tapi Ridwan sendiri belum mandi. Alhamdulillah hari ini Elingers, saya bukan belum mandi, tapi saya baru diruat. Katanya jangan mandi dulu sampai ntar selesai syuting. Jadi siap, Kang. Kembali soal kebiasaan baik. Ya. Bangun tidur. Bawa pribadi nih parah tuh. Bangun tidur. Siap. Bersihkan tempat tidur dan kamar. Kan itu kita lakukan karena kita mengenal dari masyarakat bahwa itu kebiasaan baik. Iya, kebaikan. Akhirnya sesuatu itu merupakan tindakan mekanik. Ya, ngulang-ngulang. Kalau nggak lakukan kayaknya nggak enak. Ada yang nggak lengkap. Ya, betul kan? Jadi waktu kamarnya berantakan, diacak-acak. Orang itu nggak bermaksud ngacak-acak. Ya, biasalah kita main. Dia juga punya kebiasaan berantakan. Iya. Dia datang bertamu, berantakan tuh kamar. Dia bukan melihat tempat tidur yang berantakan atau apa yang salah letak, tapi dia melihat dirinya diberantakin, marah. Nah, itulah kebiasaan baik kan? Jadi sama aja sebenarnya secara hakiki kalau sesuatu dilakukan dan di situ ada kebiasaan, berarti di situ sudah tertanam benih kesedihan. Benih ketakutan, benih kesedihan. Nah, terus mungkin sebelum Bang Ridwan bertanya, saya bantu bertanya. Enak banget ya. Gua harusnya nanyain narasumber udah lu gak usah pusing. Kok Ridwan gak bertanya soal rokok? Iya. Gua mau nanya rokok nggak enak. Soalnya ini agak sensitif. Sensitif ya. Jadi teman-teman kalau ngomongin rokok nggak enak. Jadi lebih baik ke yang tadi aja, tempat tidur oke lah. Ya. Itu sederhana lah. Ya, jadi maksud saya gini. Kita berinvestasi ke ahli terapi, ke dokter dan lain sebagainya untuk membayar jasa orang supaya kebiasaan kita berhenti. Itu kan menyedihkan. Betul. Memang kalau sudah menjadi diabetes, sudah menjadi kolesterol itu harus ahlinya yang mentreatment. Tapi ingat, yang ditreatment oleh ahlinya itu hanya bagaimana pola makannya. Bagaimana pola minumnya. Sehingga kemudian dia mulai melakukan makan dan minum secara seimbang. Manisnya, lemaknya gitu kan. Tapi jangan-jangan kebiasaan ini ditutup, muncul kebiasaan lain. Ada kebiasaan lain ya pastinya. Yang tadi misalnya makannya beres, ngerumpinya makin jadi. Oke. Makannya beres, doyan belanjanya makin jadi. Karena dia mencoba mencari sesuatu atau sensasi lain di luar yang tadi. Ini cerdas. Saya baru kali ini mendengar Kang Ridwan cerdas. Jadi ceria dan dahsyat. Terus. Jadi kebiasaan itu harus dipahami secara mendalam bahwa itu peristiwa di mana bisa dikatakan bahwa kebiasaan itu adalah bayang-bayang aku. Di mana ada kebiasaan, di situ artinya kita bisa melihat bayang-bayang diri, bayang-bayang ego, bayang-bayang aku. Jadi ini persoalan penting. Saya mau bilang, mungkin ya kalau Elingers dalam kehidupan keseharian ditingkatkan atau ditegakkan Eling itu, saya rasa
banyak sekali kebiasaan kita yang berakhir. Iyalah, karena Mau ternyata baik yang kita mau buruk, kerjain, kebiasaan kita berakhir. Yang ada hanya perbuatan saja. Ya, jadi kita ngelakukan sesuatu bukan atas pertimbangan baik dan buruk Bukan. jadinya. Jadi bukan ingin dikatakan bahwa kita adalah orang yang peduli dengan kebersihan. Bukan. Peduli amat omongan orang. Yes. Saya hanya adalah perwujudan dari bersih. Yes. Saya perwujudan dari makan. Ya, saya perwujudan dari minum. Jadi nggak ngarepin sesuatu ya. Tidak mengharapkan apa-apa, nggak ada modus. Yes, Tadi Ridwan ada nyinggung-nyinggung ibadah. Mungkin Kita sebagai pengen muslim, sorga lah. ya, sebagai muslim yang baik, kita menunaikan kewajiban ibadah. Tetapi menurut saya perlu juga diselidiki di dalam batin. Apakah ibadah yang kita lakukan ini kebiasaan? Betul. Sebuah kebiasaan. Ya. Kalau itu sebuah kebiasaan, mungkin perlu ditengok. Kita melakukan muhasabah. Melakukan evaluasi. Ini atas kesadaran bukan gitu ya. Eling tadi ya, setuju di sana. Jadi ibadah bukan atas mengharapkan sesuatu, tapi ibadah adalah bagian dari diri dan kesadaran. Nah, ibadah adalah bagian dari eling. Mantap, Itu dalam bahasa agama disebut ihsan. Habis ihsan lalu taslim gitu, betul? Wah, itu enggak, ini tadi kebenaran kejedot mikrolet. Jadi ihsan itu kesadaran melakukan sesuatu ya. Kita sadar bahwa Tuhan menyaksikan. Elingers, lu makin ngerti deh. Ternyata nggak ada ya kebiasaan baik dan buruk. Yang ada adalah kebiasaan. Di mana ada kebiasaan, itu adalah bayang-bayang bagi si ego. Yes. Jadi, bagi diri. Ngerti. Dan di mana ada kebiasaan, di situ ada benih kesedihan. Ya. Jadi Elinger sadar ya, kalau lu ngerasain ada kebiasaan dan kebiasaan itu lu anggap sesuatu yang kalau menurut lu itu baik, itu jadi seru banget, tapi waktu enggak lu lakukan terus ada yang ngulang, hati-hati. Ya, itu Anda lagi nggak eling. Ya, secara garis besar lagi duka. Oke, gitu teman-teman. Jangan lupa ya, kita hari ini mau ngucapin makasih banyak buat Kang Abi, luar biasa. Jadi kita dapat pencerahan yang luar biasa. Jangan lupa tetap nyalakan lonceng, komen. Kalau ada yang mau nanya ke WhatsApp, nomornya di channel ini. Terus jangan lupa broadcast ke teman-teman yang lain biar Indonesia semakin eling dan semakin sadar bahwa di Nusantara terutama bahwa membangun kesadaran itu nggak harus diapresiasi ya. Sadar aja. Iya. Jadi di tengah pandemi ini ya lu harus makin sadar lah. Sadar pakai masker kali biar tanpa takut ada. Nggak perlu ada operasi justisi. Oke. Makasih banyak Elingers, makasih banyak Kang Anggi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eling.